Ismanto, 32, buruh jahit di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, stres setelah menerima tagihan pajak 2,8 miliar rupiah. Tagihan itu diserahkan langsung oleh petugas pajak pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Usai menerima tagihan miliaran rupiah itu, Ismanto sering mengurung diri di kamar lantaran bingung dan stres. Petugas pajaknya maklum, mereka juga heran. Masa ke rumah saya yang seperti ini bisa kena tagihan pajak miliaran, ujar Ismanto, Jumat, 8 Agustus 2025, dilansir tribunjateng.com. Ismanto merupakan buruh harian lepas yang hidup sederhana. Rumahnya yang berdinding tembok dengan tiang kayu dan lantai plester itu terletak di ujung gang sempit selebar 1 meter, berdampingan dengan kebun bambu, dan jauh dari kesan mewah. Dengan kehidupannya yang sederhana, Ismanto dan istrinya, Ulfa, 27, terkejut saat menerima tagihan pajak tersebut. Saya kaget sekali, karena saya cuma buruh jahit lepas. Tidak pernah punya usaha besar, apalagi sampai transaksi beli kain dalam jumlah besar seperti itu, katanya. Saat petugas pajak mendatangi rumahnya, ia langsung menyampaikan keberatan dan menolak tagihan yang menurutnya tak masuk akal itu. Ia menduga, data dirinya telah disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Saya sudah bilang, saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain, pinjaman online, atau pinjaman lain apapun. Nama saya jelas disalahgunakan, tandasnya. Terkait kejadian ini, Ismanto telah mendatangi kantor pajak untuk melakukan klarifikasi, Jumat, 8 Agustus 2025. Saya berharap identitasnya tidak lagi disalahgunakan, dan tagihan yang tidak masuk akal itu bisa dibatalkan. Alhamdulillah, saya udah klarifikasi ke kantor pajak dan nama saya disalahgunakan, tambahnya. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Pratama Pekalongan, Subandi membenarkan tagihan 2,8 miliar rupiah yang ditujukan untuk Ismanto. Namun, ia menegaskan, kedatangan petugas pajak ke rumah Ismanto bukan melakukan penagihan pajak, melainkan hanya untuk klarifikasi atas data transaksi yang tercatat dalam sistem administrasi. Memang benar surat tersebut resmi dari KPP Pratama, dan petugas datang sesuai dengan SOP. Maksud kami hanya untuk mengonfirmasi, bukan menagih, ujarnya, dikutip dari tribunjateng.com. Dalam data administrasi kami, terdapat transaksi atas nama yang bersangkutan senilai 2,8 miliar rupiah, itu nilai transaksinya, bukan pajaknya, sambungnya. Berdasarkan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada 2021, tercatat nomor induk kependudukan, NIK, milik Ismanto digunakan dalam transaksi dengan sebuah perusahaan. Karena alasan itu, petugas perlu melakukan verifikasi langsung. Kedatangan kami ke rumah wajib pajak hanya untuk mencari kejelasan. Apakah benar wajib pajak yang melakukan transaksi tersebut? Bisa jadi NIK-nya dipinjam. Kami ingin tahu kebenarannya, ungkap Subandi. Saat dilakukan verifikasi, Ismanto mengakui NIK yang tercantum dalam dokumen tersebut memang miliknya. Namun, ia membantah pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar atau memiliki usaha dengan skala miliaran. Ternyata, menurut Subandi, kejadian seperti yang dialami Ismanto bukan pertama kali terjadi. Banyak kasus serupa terjadi, di mana NIK masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.